Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita coba menerjemahkan satu ayat yang kita ambil seracak tadi. Kita ambil seracak surat Ali Imran ayat ke 31. 31. Jadi kita acak ya. Surat 31. Nah, coba dibacakan dulu oleh Ibu Zulfa. Coba baca dulu, Bu. Bacakan dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Oke, ini ayat yang mau kita terjemah. Nah, sekarang coba dibacakan tips latihannya oleh Ibu Esmeralda. Coba dibacakan tips latihannya dulu. Tips latihannya, baca. Tips latihan. Agak tegas, agak kencang suaranya, agak maju mungkin. Tips latihan. Ya. Tulis ayat akan diterjemahkan di dalam buku khusus. Sudah, tertulis ya. Terus. Penggang ayat-ayat sesuai dengan komponen yang ada. Ya. 3. Bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu 1. Bentuk, 2. Pelaku, 3. Akar kata, 4. Pola. Keempat, bila terdapat kata benda, maka uraikan A. Bentuk kata benda. Apakah itu KBKK atau KBPP, KBPA atau KBPP ataupun kata benda murni. Kemudian apakah itu subjek ataupun objek. Kemudian tunggal, ganda ataupun jamak. Ada tambahannya, kalau jamak atau ganda, sebutkan tunggalnya karena ada kalanya tunggalnya reguler tapi jamaknya irreguler. Kemudian B, akar kata. C, pola kerja. D, pola kata benda. Kelima, bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata hubung, jadikanlah kata-kata tersebut sebagai hafalan kita. Keenam, uraikan arti kata per kata. 7, susun arti secara keseluruhan sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Oke, baik ya. Sudah tadi menulis semuanya ya. Sekarang sudah tulis sudah. Ada yang belum nulis? Sudah. Sudah ya. Nah, kita masuk langkah kedua. Penggal ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. Oke, sekarang saya ke Ibu Martiem dulu. Coba Bu Martiem, penggal dulu Bu Martiem. Gimana? Yang pertama kul. Oke, semua sama-sama ya. Kalau ada beda pendapat, tolong sebutkan. 1 kul. Apa lagi? Yang kedua in. Oke, 2 in. Maaf Bu ya, ini terlambat surat apa ya? Surat apa maaf Bu ya, ini Berdiri, masih ayat 31. saya tinggal aja ini udah terlambat. berdiri dulu di depan ya. Duduk ya, surat apa Bu ya, maaf Bu ya. Ali Imran 31. Ali Imran 31. Oh iya, iya maaf. Oke. Surat ketiga. Lanjut Bu Martiem. Kun. Kun. Lanjut. Yang ketiga kun. Hah? Kuntum. Kuntum. Kun apa kuntum? Kun kan. Kun dan kun. Kenapa kun? Kalau kun nggak ganti nanti. Kuntum kan dia KKL. KKL. Kuntum. Ya, kuntum ya. Kuntum. Nanti katanya kuntum. Apa lagi? Tuhibbuna. Oke, tuhibuna. 4. Oke. Allahu. Allahu apa Allah? Allah. Oke. Apa lagi terus? Fa. Oke. 6. Ittabi'u. Ittabi'u ya. 7. Ni. Oke, ini 8.
yuhibbu, Yuh, yuhbib, Yuhibbukum. yuhbib. Bib. yuhbib, 9. Oke. kum, Kum 10. Allahu, Allahu 11. yaghfir, Wa. wa, Wa wa, 12. yaghfir, Yaghfir 13. la, Lam 14. kum, Kum 15. zunuba, Zunubakum. dunubakum, Ya. Ya, 16. wa, Wa 17. Allahu, Allahu 18. ghafurun, Kafurun 19. rahim, Rahimun 20. Nah, inilah pemenggalannya. Kita baru ada di urutan kedua. Kalau Bapak Ibu sudah memahami pembagian pemenggalan seperti ini, secara garis besar, secara umum, Bapak sudah memahami, Bapak Ibu sudah memahami gramatikal aturan. Sudah bisa membedakan mana yang huruf, mana yang kata kerja, dan mana yang kata benda. Ada perbedaan pendapat di sini, Bapak Ibu semuanya? Silakan. Kita step by step, biarlah pelan-pelan, nggak apa-apa. Oh, saya kok ragu ini, kenapa begitu? Silakan bertanya. Saya pengen Bapak Ibu buka suara semuanya. Bu Zulfa dulu. Silakan Bu Zulfa. Ya. Sudah sesuai Pak Ustadz. Sudah ya? Ya. Tuntas, Bu. Itu bukan sembarang tidak sia-sia belajar, Bu ya. Udah bisa, sebelumnya Bu udah bisa mengangkat seperti ini. Belum Pak Ustadz. Belum. Nah, sekarang paham ya, berarti Ibu sudah bisa, udah pintar Bu itu. Tidak semua orang bisa seperti ini, Bu. Udah orang pilihan tuh, Bu. Masalah nanti vocabulary itu masalah waktu. Tapi penggalan ini udah bisa ya. Tapi Ibu udah bisa bedakan, oh ini KKL, oh ini KKSAD, ini huruf. Bisa bedakan. Gitu ya Bu Zulfa? Iya Pak. Iya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu Cici gimana Bu Cici? Ya, mantap Pak Ustadz. Cocok? Udah sama. Ya, cocok. Cocok. Bu Zulfina Makmun. Mu'man. Gimana Bu? Sama Bu ya. Sama ya, alhamdulillah. Ya. Oke. Ibu Diana gimana? Sama Bu ya. Cocok. Sama. Bunga sama kebangetan. Bu Reni gimana Bu Reni? Sama Bu ya. Kalau dia bilang nggak sama segini hari itu. Pak Efni Jasril, gimana Pak Efni? Cocok ya, Mas. Cocok, betul? Betul. Bukan dicocokkan ya? Oke. Ibu Martiam gimana Bu Martiam? ya, cocok Bu ya. Oke, Bu Yurni, Ya Allah cocok Bu ya. yakin? Tidak ada masalah terlambat, Bu terlambat tetap cocok ya Bu? Iya. Oke. Pak Kasman gimana Pak Kasman? Ya, di sini kan zunubakum, kalau kita belum melihat kata benda apa di kamus, apakah la di sini merupakan huruf jar? Yang lama mana Pak? Lakum. La enggak huruf jar Pak. La bukan huruf jar. Yang huruf jar itu li. Huruf Ya, bermakna. kalau zunubakum kita tahu kata bendanya, kalau belum lihat kamus, Ustaz. Nah, Bapak, itulah pola perlu. Jadi lihat di pola Ustaz ya. Jadi gini Pak, rumusnya gini, kata kerja dengan kata ganti dipisah. Ya. Kata kerja dengan kata ganti pisah. Pisah ya. Kata benda dengan kata ganti gabung ya. Nah, kalau zunuba tidak ada pola kata kerja kayak gini Pak. Nggak ada kan? Bu'ula, ada nggak kata kerja seperti ini? Polanya nggak ada kan? Tidak Ya, ada ya. kata kerja seperti ini, berarti tidak kata benda. Itu Ya. matematiknya itu Pak. Karena kata benda itu banyak irregular nanti. Jadi Ya, ya. matematiknya karena dia bukan kata kerja, dia pasti kata benda. Ya. Karena huruf nggak mungkin, dunubu itu nggak bukan huruf. Nah nanti dibantu juga dengan pengalaman vocabulary. Ya. Jadi dari segi pola ya Pak Kasman ya. Ya, ya. Polanya tidak ada kan pola kata kerja, coba lihat. Fa'ala. Fa'ala. Ini kan bukan Ah, ya. fa'ala bukan. Ya. Kan ada waw ini.
Fa'ala, nggak ada tasdik. Fa'ala, nggak juga. Ya kan? Af'ala, bukan juga. Apa lagi? Istaf'ala, bukan. Fa'ala, bukan. Jadi bukan kata kerja dia pakai Mas. Ya, ya, Ustaz. Nah, maka kalau gitu, kalau bukan kata kerja, jumlah huruf 120. Tafal. Ini bukan huruf. Mau tamu dia kata benda. Nah, kalau kata benda dengan kata ganti, gabung. Itu aja rumusnya, Pak. Ya? Ya, ya, Ustaz. Oke. Pak Suarman. Assalamualaikum Pak Suarman. Monitor Pak Suarman. Assalamualaikum ya. Ya, gimana? Cocok, Pak? Gimana ya? Cocok. Al-Baqarah apa? Ali Imran 31 ini pemenggalannya. Yang penggalan berapa Bu ya? Ali Imran ayat 31. Dari penggal belum, Pak? Bagus sih. Belum. Yang berikut aja Bu ya. Oh, oke. Baik, Pak Suarman kelasnya kelas besok, apa-apa. Oke, jadi saya udah cek semuanya Bapak Ibu. Sepertinya sudah siap semuanya ya. Tuh, kita udah sampai ke langkah kedua. Kita masuk ke langkah ketiga. 3, 4, 5 sekaligus. 3, 4, 5. Karena ini komponen ayat ya. Oke, cool. Saya ke Ibu Bu Zulfa, kata cool, Bu. Apa bentuk kata cool, Bu? KKL. KKL. Hah? KKL? Mana tanda KKL-nya, Bu? Cool ini. Kakak Sandi itu. Apa dia? Cool. Kata cool banyak lo tampil, Bu ya. Iya. Kalau kita hafal kata satu cool itu, insya Allah kata pelan-pelan kata cool itu. Cool bentuknya apa? KKP ya. KKP. Lama nggak pakai KKP kita masukkan teori. KKP berasal dari kakek sade. Apa kakek sadenya? Takulu. Iya. Takulu. Kita buat takulu. Biar ini katakanlah mengulang kali nggak apa-apa, Bu. Untuk pembenakan. Karena kalau sudah tahu kul satu, Bu, kata kul ini munculnya beratus kali dalam Al-Quran. Kul a'udzubillahi bin nas. Kul a'udzubillahi bil falaq. Kul a'udzubillahi kul ya ayyuhal kafirun. Kul kata kul banyak muncul. Pahami kata kul satu ini ya. Kul bentuknya KKP. KKP berasal dari kakek sade. Apa kesadenya? Takulu. 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 Membuat KKP dari kata D, buang ta depan. Buang ta. Nah. Buang ta depan. Habis ta dibuang, sukun atau punya harkat huruf pertamanya. Bu Zulfa? Yang gimana Pak Kata Ustaz? kafnya itu. Hidup. Pertamanya nama. Hidup. Koma Ya. punya harkat, berarti kita Ya. nggak perlu tambah alif. Ya. Kita tidak perlu tambah alif. Tambah alif. Nah, sudah. Kita pindah ke belakang. Lamnya disukunkan. Rumusnya. Jadi dia cool. Ada. Jadi itu KKP. Nah, sekarang kita punya kaidah lagi. Dalam Al-Quran tidak boleh ada dua sukun berturut-turut. Maka mau tak mau huruf sia alaf. Maka dibuanglah wawnya ini. Apa jadinya? Kul. Inilah KKP bentuknya tadinya. Ya. Jadi setelah dibuat takulu menjadi kul, ini prosesnya. Nah, takulu siapa pelakunya, Bu? Wah. Takulu. Anta. Anta. Jadi KKP Oh pelaku iya, ada anta. Ada tanya di depan. Ya kan ada takulu tadi. Iya, KKP hanya untuk 6 pelaku kan? Iya. Anta, Anta, antuma, anti, antum, antum, anti, antuma, antuna. Yakulu dia, nggak bisa yakulu. Yakulu nggak bisa diperintah. Ya, oke. Nah, apa akar katanya lagi? Nah, kita lihat dari takulu. Nah, masuk ke dasyah. Kelima, baca Bu Zulfa ke dasyah nomor 5. Dasyah nomor 5. Berapa ya halaman? Dalam KKSAD. Huruf sia di tengah akar kata. Halamannya lupa lagi.
Oh, Kembali dibaca tuh, buka terus, Bu. Nah, 30 halaman 30 Bu. Ya, 31. dalam 31. 31. ya satu adalah poin Iya. 5 Ya coba. 3. kaidah 1. Poin 5 Kaidah dulu, poin Poin 5 dulu. 5 Poin 5 apabila itu ya. dalam KKSAD. Dalam Nah, 3 KKSAD, dong, Bu. Iya. Dalam KKSAD setelah dibuang huruf tengah. KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola bukan itu, Bu. Nomor Bukan 5. Dalam Nomor Dalam lima. KKSAD, hurufnya di Dalam- tengah iya, iya, kembali iya. dalam Dalam aslinya. KKSAD huruf sia di tengah Kembali kembali dalam- dalam bentuk aslinya. ya. Iya. Jadi Contoh kata. yang wow tadi aslinya. Nah, jadi akar katanya apa? Aslinya wow, Pola. wow. Baru masuk kaidah syair nomor 2. Coba kaidah syair nomor 2, baca. Kaidah oleh syair Ibu nomor 2 Zulfa juga. dalam akar kata itu ya. Dalam akar kata huruf waw dan ya, Ya, terus dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. nah, jadi tadi kan wow ini itu aslinya Ya. wow. Nah, Ya, dalam akar kata berubah jadi alif. Maka menjadilah qala. Dari pola, qala ya. jadi qala. Qala. Pola. Kaidah 2 kaidah kita pakai. Qala. Nah, kamus. Beda 1 Itu bukan per 5. kamus. Coba kita buka kamus, praktekkan langsung. Kita buka, walaupun Bapak Ibu yang sudah tahu, buka kamus. Demi menghormati prosedurnya. Pola. 361. 361 tuh. 360. 361, 361. Sekarang menyebutkan halaman. Pola. Pola 360 Katakanlah. berkata. Qala berkata. Ini KKP katakanlah ya. Anta. Apa? Qala, apa artinya? Berkata. Berkata. Nah, polanya apa ini? Belum ada tambahan. Polanya? Fa'ala. Pola fa'ala. Pola fa'ala. Pola fa'ala artinya apa? Pola yang ada dalam tanda kurung. Tanda kurung artinya berkata. Ambil berkata itu. Nah, sekarang dia bentuknya KKP. Pelakunya anta. Akar kata qala. Pola fa'ala. Itu berkata. Kalau KKP-nya apa jadinya? Bu Zulfa. Coba terjemahkan. Engkau katakanlah. Apa artinya? Engkau Engkau katakanlah. katakanlah atau katakanlah oleh engkau, sama ya. Nah, Ya. kita ambil katakanlah oleh engkau. Katakanlah oleh engkau. Oleh engkau. Oleh engkau. Ya kan? Katakanlah oleh engkau. Oke? Cool, katakanlah engkau. Dari mana dapat kita tahu katakanlah engkau? Setelah kita bedah 4 poin tadi. Gitu ya, Bu? Ini tandanya penting kita ngelapor poin. Tanpa tahu kita 4 poin, kita nggak tahu bagaimana sampai artinya itu. Oke? Ada Iya. pertanyaan? Iya, saya nanya. Ya. Kan itu asalnya yak wulu ya, Bu ya. Yakulu tuh yak wulu ya. Yak wulu Kata artinya SAKD ya. ini. Ya. Yak Kalau wulu. rumus normal, rumusnya kan gini, Bu. Rumus KKSAD Yak kan wulu akar kan. kata pertama dimatikan, tambah ya. Iya. Matikan Ya. kata pertama. Yang kedua tuh bisa patah, bisa kasrah, bisa doma. Yang ketiga Ya. doma. Kalau dia Doma. kawala ya normalnya yak wulu, Yak wulu. yak wulu. Yak Tetapi huruf wulu. depannya Harokatnya dikasih ke ku ya. tidak mau dia huruf depannya sukun. Maka dia berikan harkatnya ke Nah, ke huruf depannya dia ke kop. tukar harkat. Ya. Ya. Cool ya? Ya. Tak tahu kita. Tolong catat Bapak Ibu. Cool ini katakanlah oleh engkau. Nah, kata ini banyak kali. Dipaham kita bentuknya KKP. KKP berasal dari kasade, takulu. Proses KKP dari kasade adalah membuang ta di depan. Lalu mematikan di belakang. Karena ada 2 sukun, waw sukun, lam sukun. Nggak boleh berturut-turut. Maka waw sukun dibuang karena dia huruf sia.
kejepit. Jadi tinggallah kul pelakunya. Anta akar katanya kawala, polanya fa'al. Nah, kita buka kamus, kawala tidak berkata, karena bentuknya KKP, maka katakanlah oleh engkau. Oke, Bapak Ibu, clear kata kul ya? Buya, tadi kan setelah kita tentukan akar katanya, terus kemudian kita tentukan polanya. Nah, polanya kan ngikutin fa'ala. Kata Buya Ya. tadi kalau fa'ala berarti kita membuka dari kurung tadi itu. Dalam kurung saja kita ambil Oh, berkata, kan itu? ya. Oke. Itu yang dalam kurung itu ininya ya. Ya. Atau nanti beberapa ayat lain dia di luar kurung boleh sepanjang polanya pola fa'ala. Oke? Udah, oke. Buya. Ya, silakan. Ya. Ini kalau kita lihat tadi dari kaidah sianya bisa berlaku dua ya kalau kita Bisa, ketemu Bu. kata yang seperti ini. Bisa dua, bisa Jadi tiga. kalau kita lihat dari pola kata kerja maka ini sia 1.5. Kalau Ya. kita lihat dari dasar akar Akar kata, kata, ya poin poin- 1.2. Sia gabung keduanya. 1.2. Gabung kedua-duanya ya. Ya. Ya, Oke. Terus gitu. Silakan lagi Bapak Ibu semuanya. Ada lagi pertanyaan kata kul ya. Karena kata kul ini sering muncul Bapak Ibu. Jadi betul-betul dipahami betul. Nah, inilah sudah kita paham kita itulah membaca Quran seperti membaca koran. Jadi Bapak-bapak Ibu baca kata kul tahu kayak akar-akarnya. Oh, kul begini. Lihat, kata kul banyak muncul dalam Quran, Bu. Kul banyak sekali. Kul ya yuwa kafirun. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Kul banyak. Pahami kata kul ya? Sudah? Sudah. Sudah, Bu Cici gimana? Sudah. Cukup ya, Bu Zulfina? Insyaallah. Oh ya, Sudah, Bu. semuanya saya pengen yang ada di Zoom sekarang kata kul sudah jangan ragu lagi. Ini uraiannya. Bu Reni Sulianti ada? Masih kata kul begini uraiannya ya? Ya, Buya. Oke ya, kemudian kata kul sudah terbenakkan. Oke, maju kita ke in. In kuntum. Nah, in apa bentuknya? Huruf bermakna. Bermakna. Huruf bermana. Oke, huruf bermana apa artinya? Huruf. Jika. Jika. Apa sebagai apa aja? Jika. Katakanlah. Mereka siapa kita katakan? Ya, kepada orang siapa aja. Siapa aja yang mau. Jika. Nah, sekarang kita pindah ke kalau in cukup dihafal aja. Ya, cukup dihafal saja. Sekarang kita pindah ke kata kuntum. Nah, saya ke Ibu Ibu Cici lagi, kata kuntum Bu Cici. Kuntum KKL. Dari mana Ibu tahu KKL? KKL yang akhirnya tum. Inatum ya. Oke, KKL. Pelakunya. Siapa pelakunya Bu? Pelakunya antum. Oke, pelakunya antum. Iya. Dari mana tahu pelakunya antum? Dari kata tum ini ya. Tum itu membuat informasi dua. Satu bentuknya KKL dari tum. Yang kedua, tum juga menginformasikan bahwa dia pelakunya antum. Oke. Nah, sekarang akar katanya lagi Bu Cici. Katanya kowala. Kowala. Kawana. Coba sebutkan kedasiannya. Ya, kawana. Sebutkan kedasiannya. Coba sebutkan kedasiannya. Kaidah sia poin 3. Kaidah Ya, 1. Ya, poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola kul doma sukun, tambahkan wawu di tengah. Jadi kun di sini jadi berubah menjadi tinggal alif. kun. Kan tinggal kun ya. Kan doma sukun ini tinggal. Maka tambahkan wawu di tengah. tambahkan wawu di Jadilah tengah. kawana. Jadi kawana. Kawana. Skip aja wawu di tengah. Kawana. Ya. Kaf dan nun dipisah, skip wawu. Kawana. Nah, kemudian wawu, maksudnya akar kata Berubah menjadi alif. ya. Berubah menjadi alif. Nah, Wawu dan ya di tengah berubah bisa jadi alif. Jadi ini menjadi kana. kana. Nah, buka kamus. Polanya apa ini? Polanya pola fa'ala, belum tetap bantah.
Buka kamus. Nah, buka kamus. 386. Nah, buka kamus ya. Buka kamus. Walaupun Bapak Ibu ada yang tahu artinya, cuma buka kamus. Hari kali ini biar menghormati SOP-nya. Buka kamus. 386. Apa artinya? Ada. Ya, Sesuatu. adalah. Ada. Oke, jadi katakanlah jika kalian adalah, kalian ada. Kalian adalah. Nah, kalian ada, kalian ada atau adalah lah. Oke, katakanlah jika kalian adalah, oke? Iya. Oke. Nah, kita maju kata berikutnya. Saya ke Ibu Reni Sulianti, kata tuhibuna. Silakan Bu Reni Sulianti, kata tuhibuna. Buka mic-nya. Tuhibuna KKSAD Bu ya, dengan Oke. ciri itu di depan. Wow, Awal sukuna. katanya ada tuh, Ada akhir tuh. katanya ada sukuna. Dan wauna. Oke. Siapa pelakunya? Pelakunya itu antum. Antum. Oke, antum. Nah, jadi kalian sudah tahu sini. Kalian sedang atau akan. Oke. Apa kata-katanya? Ini ada huruf sia sepertinya ini Bu ya. Habba. Oh, huruf kembar Bu ya. Iya. Kembar. Iya. Huruf Huruf kembar. sia, huruf kembar Kembar. rasa huruf sia ya. Habba. 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 Oke. Habba. Habba. Oke. Ya. Nah, polanya apa ini? Polanya fa'ala. Tuh. Mana saya? Tuh. Doma. Oh, itu af'ala Bu ya. Af'ala. Tidak ada pola fa'ala yang harkat kasadenya doma. Kalau doma pasti bukan pola fa'ala. Patah. Jadi pola af'ala. Af'ala. Apa beda pola af'ala dengan pola fa'ala? Kalau pola fa'ala tuhabbibu jadinya nanti. Nah, jadi pola af'ala. Maka keluar lagi catatan kemarin sudah kita catat, pola huruf akar kata yang ada huruf kembarnya, pola af'ala tinggal menambah aja a di depan. Sudah pernah saya tahu Bapak Ibu? Ya, catatan tambahan dalam huruf kembar pola af'alanya tinggal tambahkan a depan. Jadi akar katanya habba, pola af'alanya menjadi ahabba. Jadi kata ahabba. Jadi kata ahabba. Ahabba. Jadi kata ahabba. Ada di kamus Munawir. Coba artinya. Iya. Ada di Munawir 229. Ya, apa artinya? Mencintai. Menjadi. Ya. Mencintai. Jadi kalau gitu kalian mencintai. Itu ber ini? Ya Bu ya. Nah, kalian Cinta mencintai. dua. Kalian mencintai. Kalian. Nah, coba baca di depan Bu ini. Katakanlah oleh kau. Katakanlah oleh engkau jika Kalian ada. Kalian mencintai. Kalian adalah mencintai. kalian mencintai Allah. Allah. Ini nggak usah durai. Allah nggak usah durai. Allah tetap Allah. Allah Allah. Oke ya. Jadi katakanlah oleh engkau jika kalian ada, kalian mencintai Allah. Nah, itu ya. Ya. Jadi cara kitanya jika kalian mencintai Allah. Oke. Lengkap Di Mahmud diuraikan. Yunus juga ada Bu ya, ahabba, cuman artinya Ini artinya menjadi. nggak pas. Nggak Kita pas gabung nih aja, kita polanya. ambil yang pas nanti ya. Jadi sesuai Polanya dengan nggak pas. konteks aja. Ya. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Biarlah pelan-pelan satu ayat satu kali pertemuan nggak apa-apa, tapi betul-betul Bapak Ibu step by step betul-betul terbenak. Ada lagi? Silakan. Ada semuanya pertanyaan? Cukup sampai sini? Gimana nyambungnya jadi Bu ya? Engkau Katakanlah oleh katakanlah. kau Katakan engkau jika kalian ada, kalian mencintai Allah. Nggak apa-apa, diulang-ulang kalian. Pasti itu kalian penekanan. ada, kalian mencintai Allah. Allah. Oh ya. Kalian Oh, iya, ada. Ya nggak apa-apa, 2 kali kalian. Itu betul-betul pertanyaan yang Kalian menjam. mencintai Allah. Betul-betul. Jadi kalau terjemahnya jika kalian betul-betul mencintai Allah, nah, itu. Kalian Ini masalah konteks nanti kalian.
Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah, nah itu konteksnya nanti ya. Tapi gramatikalnya katakanlah jika kalian adalah kalian mencintai Allah, itu gramatikal. Konteks katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah. Mencintai Allah. Ya, ya. Sedikit ada perbedaan, tapi itu sama aja. Kita dari gramatikal kita memahaminya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, cukup. Maju kita. Mau tanya Bu ya, Silakan. in itu bukan kata bersyarat bukan Bu ya? Kalau bersyarat ini kan biasanya bisa jadi bersyarat, karena ini ada belakangnya itu ada fa. Ada fa ya. Ya, tapi dia tidak mempengaruhi kata kuntum. Kalau kayak sade, pengaruh dia. Karena dia KKL, tidak pengaruh dia. Ya, kata bersyarat ini. Karena ada fa di belakangnya. Iya. Oke, saya ke Bu Yurni Satria. Bu Yurni? Bermakna. Bu Yurni. Lah. Bu Yurni Satria ada di mana Bu? Monitor? Bu Yurni? Ada sebelum dibuka. Apa ini? Bu Yurni? Terlempar kan? Tapi ke belakang. Oke. Belakang Off kali. kamera. Oh, saya ke Pak Efni Jasril dulu. Kata berikutnya adalah fatabi'uni. Nah, 3 kata Bapak bagian. Pak Efni, silakan Pak Efni Jasril. Yang pertama fa huruf bermakna, fa artinya maka. Maka. Oke. Kemudian at-tabi'una. Op. At-tabi'u ya, at-tabi'u. At-tabi'u. Ittabi'u. Ittabi'u. Ittabi'u bentuknya apa? KKP ya. Oh, KKP. Oke. Nah, KKP berasal dari kakak sade. Apa kesadenya ini? At-tabi'u. At-tabi'u. Ittabi'u ini kakak sadenya apa? KKP. Oke. KKP rumus kita berasal dari kakak sade. Apa kakak sadenya? At-tabi'una. At-tabi'u ya. Tabi'una. Tabi'una. Ya, at-tabi'una. Tabi'una. Karena ada huruf di belakangnya kata ganti, nah, maka nanya hilang ya. Ah, enggak, bukan karena kata ganti. Nanya hilang, Pak. Pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. Tabi'una. Oke. Tabi'una ya. Kita buat KKP, buang ta. Ya. Buang ta ya, Pak ya. Ya. Itu ada tasdik itu mati itu. Maka dia harus tambah alif. Karena tasdik ya. Ya. Bukan ta yang berhakat tuh, Pak. Ada tasdik itu. Ada ta Ya, sebelumnya yang sukun. Ya. Maka ditambahkan alif. Alif. Tambah alif. Nah, apa harkat alif ini? Sesuai dengan huruf kedua. Ittabi'u. Kenapa itabiu? Karena nanti di pola ketahuan dia pola kedua. Ta'ala. Oke. Jadi pola Nanya dihilangkan ya. Nah, dibuang. Ganti alif. Alif. Ganti alif ya. Menjadi dia ittabiu. Ittabi'u. Ittabiu. Ada alifnya. Ittabiu. Ada alif. Kemudian kata berikutnya non. Bentuk KKP pelakunya siapa tadi? Pelakunya antum ya. Antum. Pelakunya antum. Oke. Akar katanya apa? Tabi'u. Tabi'ah. Tabi'u. Tabi'ah. Tabi'ah ya. Tabi'ah. Buka kamus. Tolong dibuka kamus. Tabi'ah. 76. Halaman 76. Tabi'ah. Buka kamus. Halaman 76 artinya mengikuti. Mengikuti ya. Ya. Mengikuti. Polanya afala. Apa? Polanya kok apalah, Pak? Iftala. Iftala ya. Polanya iftala. Apa arti tadi tabi'u artinya apa, Pak? Mengikuti. Halaman berapa tadi? Halaman 76 ya. Nomor ya, 4 dari bawah. Itabi'u, cari kata itabi'u, Pak. Ada nggak kata itabi'ah? Tabi'u, ifta'ala. Ittaba'a dalam kurung ada ya. Ittaba'a, jadi sama berarti. ada dalam kurung ya. Mengikuti. Ittaba'a, kita mengikuti. Ya. Cuman apa bedanya? Kaidahnya, Pak ya.
arti yang sama, baik pola fa'ala dan di luar pola fa'ala yang ada tambahan huruf, sama-sama arti, berarti mengikuti tabi'ah dibanding dengan mengikuti ittaba'ah. Ini kan kata yang mau dicari adalah kata polanya ifta'ala ya Pak ya. Salah ya. Ifta'ala. Kenapa ifta'ala? Karena ada tambahan ta di sini. Nah, tanya kan dua itu. Oke, pola ifta'ala. Artinya selama mengikuti ittaba'ah mengikuti juga, ittaba'ah mengikuti juga, tabi'ah mengikuti juga. Maka mengikuti ittaba'ah lebih mengikuti daripada tabi'ah. Ada perbandingnya Pak. Tabi'ah mengikuti, mungkin nggak seluruhnya diikutin. Tapi kalau ittaba'ah seluruhnya diikutin. Nah, bedanya misalnya gini, tabi'ah. Kalau tabi'ah, Pak Efni sama saya jalan pergi. Pak Efni ikutin saya. Saya berhenti di rumah makan. Ini logikanya aja ya. Dia baru makan. Saya pesan lauk. Pak Efni juga makan, tapi pesannya rendah. Beda pesannya. Kenapa? Cuma ngikutin aja. Dia makan, ikut makan. Nah, saya pergi ke belakang, Pak Efni juga pergi ke belakang. Saya ke belakang duduk, Pak Efni ke belakang lagi lain lagi Ustaz. Nah, jadi mengikuti itu dia ikut tapi berbeda perbuatan. Tetapi kalau ittaba'ah ngikuti pas. Saya pergi ke rumah makan, saya pesan lauk. Ini pesan lauk juga. Saya pesan teh botol, Pak ini juga pesan teh botol. Mengikuti murni, ikutin. Jadi ittaba'ah itu mengikuti secara murni. Jadi ikuti seluruhnya. Jadi sini maka ikutilah oleh kalian aku total. Enggak hanya ngikutin Nabi. Bapak itu saya kawin aja, istrinya 4, saya juga kan ya. Itu ngikutin separuh namanya. Penuh ya. Itu contohnya ya. Jadi maka ikut apa artinya tadi ikutlah oleh kalian. Nah, dia ada alif belakang. Karena ketemu kata ganti, maka alifnya hilang. Hilang alif sini, tambah kena dani kata ganti. Jadi ini kata ganti. Catatan saya, kalau ni maka di depannya pasti kata kerja. Ya, kata ganti untuk aku, untuk anak ada 2 ya. Kata ganti untuk anak ada 2. Anak ada 2 kata ganti. Satu kata ganti berupa ya sukun. Ya sukun ini untuk kata benda depannya, kata benda. Kalau kata ni, itu pasti kata kerja. Ini kata kerja. Jadi pasti tabi'ah ini kalau Bapak belum paham, ini pasti kata kerja. Kalau itabi'u misalnya ya sukun, pasti itu kata benda depan. Ya. Jadi untuk kata halaman berapa tuh ya? Halaman 22 ya. Halaman 22. Halaman 22. Ya, itu ya. Itu pentingnya. Untuk ana kata gantinya ada 2 ya. Ana. Ini berarti kata kerja di depannya. Untuk ya sukun berarti kata benda. Jadi artinya apa Pak Efni Jastri? Coba baca. Maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku. Oleh kalian aku. Maka ikutilah oleh kalian aku. Karena antum tadi ya. Ya, karena antum tadi. Masukkan pelakunya semuanya. Maka ikutilah oleh kalian aku. Ya, maka ikutilah oleh kalian aku. Oke, dari depan coba. Dari depan. Cool. Katakanlah oleh engkau. Oleh engkau. Jika kalian berkata kalian mencintai Allah, maka engkau ikutilah aku. Maka engkau kalian ikutilah aku. Maka kalian ikutilah aku. Saat saya mengatakan pada Bapak, coba Ibu terjemahkan secara gramatikal. Artinya apa? Katakan oleh engkau. Dalam konteksnya mungkin nggak pakai engkau. Katakanlah. Nah, ada engkaunya. Itu terjemahan konteks. Terjemahan gramatikal, katakanlah oleh engkau, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti oleh kalian aku. Kalau terjemahan konteksnya, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Itu secara konteks. Tapi gramatikalnya, bedakan Bapak Ibu ya. Kalau saya minta, Bu, terjemahkan secara gramatikal, lengkap terjemahannya. Nanti dari gramatikal itu baru kita memahami konteksnya, Pak. Ya Pak ya, Ibu ya. Itu beda antara terjemah secara gramatikal dan terjemah secara konteks. Nah, saya ulang lagi, terjemahan secara gramatikal. Katakanlah oleh engkau, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti oleh kalian aku. Ya, nah, kalau konteksnya, katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Ya, beda ya. Semua pelakunya disebutkan. Disebutkan.
Nah, ini saya ulang lagi, Pak. Bedanya terjemahan gramatikal dan terjemahan secara konteks yang Bapak temukan di terjemahan-terjemahan sekarang konteks. Nah, kalau gramatikalnya apa? Saya tulis di bawahnya. Katakanlah oleh engkau. Katakanlah oleh engkau. Katakanlah oleh engkau. Katakanlah oleh engkau. Jika Oleh kalian engkau. Ya kan? Jika kalian ada, kalian mencintai Allah, mencintai Allah, mencintai Allah, mencintai Allah, mencintai Allah, maka ikutilah oleh kalian aku. Maka ikutilah aku oleh kalian aku. Kalian aku. Nah, itu ya. Ini cara gramatikal. Kalau cara konteks, katakanlah. Nah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, nah, ikuti aku. Ikuti aku. Nah, itu terjemahannya konteks tuh, Pak, pendek. Saya ulang lagi ya. Terjemahan secara gramatikal, katakanlah oleh engkau, jika kalian ada, kalian mencintai Allah, maka ikutilah oleh kalian aku. Secara gramatikal tadi, secara konteks, katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Beda. Nah, kita harus ambil yang di atasnya. Karena kita dapat belajar gramatikal. Nanti di bawah itu otomatis tahu sendiri, Pak ya. Jadi kalau dalam materi kita pelajaran kita, yang di atas kita pakai. Maka selalu saya bilang, Ibu terjemahkan secara gramatikal, bukan konteks. Ya Bu ya, paham Bu Yuni Satria? Ya, maaf tadi Bu ya, tamunya minta izin pulang, jadi terpaksa ninggalin sebentar. Nggak apa-apa. Ya, Tapi Bu. yang dimaksud dengan terjemahan secara gramatikal dan terjemahan secara konteks yang dimaksud di metode Yasani ini maksudnya Bu. Ya, jadi Ibu saya tuntut menerjemahkan secara gramatikal dulu. Iya. Ibu akan mendapatkan gaya bahasa. Nah, karena ini kenapa diulang-ulang penekanan? Bisa aja goal into hibullah, bisa Bu. Bukan nggak bisa. Ini kuntum itu kata ini nggak ada bisa Bu. Goal katakanlah into hibullah. Jika kalian mencintai Allah, pas dalam Indonesia. Tapi kenapa ada kata kuntum penekanan? Kalau bahasa Indonesia, jika kau benar-benar mencintaiku, kan itu tuh. Ya kan? Nah, itu. belahlah dadaku. Nah, belahlah dadaku. Jadi itu maksud. Jadi bukan hanya sekedar kuntum aja. Nah, dalam terjemah kadang hilangkan. Saya nggak setuju tuh hilangkan. Tetap dimunculkan dia. Karena nggak mungkin ayat-ayat. Saya lihat terjemahan ulaika 3 kali dibuang aja kata. Nah, saya terus terang protes itu. Jadi kita mengkritik terjemahan yang ada. Jadi Bu Ira dan Bu Epi sama juga ikutin terus gramatikalnya ini, cara terimanya. Oke. Katakan oleh engkau, jika kalian adalah kalian mencintai Allah, kalau konteksnya secara konteks dari gramatikal nggak seperti ini. Kalau saya mau katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah. Kalau mau dihilangkan kata kuntum, ganti dengan benar-benar. Baru pas dari si konteks. Maka saya bilang, Bu, terjemahan Al-Quran yang ada sekarang, saya hanya bisa berani mengatakan 80% dari terjemahan yang dimaksud dengan ayat itu. Karena sudah banyak ya pendapat manusia, ini buang, ini buang, ini buang. Nah, itu yang saya kumpulkan kembali yang dibuang-buang. Nah, oke. Dah. Coba sini oke ya. Katakan kalian, jika kalian adalah kalian mencintai Allah, maka ikutilah oleh kalian aku. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi kesimpulannya Bu ya, setiap secara gramatikal semua pelaku dalam setiap kata kerja, kata benda atau kata ganti dituliskan atau disebutkan. Yes. Ya, setuju tuh. Oke. Oke, sekarang saya tadi Bu Yuni Satria dipanggil ada ke belakang. Sekarang Bu Yuni Satria bagian yuhbib. Oh ya baik. Yuhbib itu KKSAD. Oke. Pelakunya yuhbib, pelakunya nah ya. Yang lain diam lah, yang lain. Kan ada tuh. Ya, dia bukan. dia kelihatannya kalau kita lihat siapa pelakunya?
Iya. Yuhbib. Nah, itu huruf kabar itu kalau lihat di internet saya kayak internetnya kedengaran suara nggak Bu ya? Kedengaran, Ada, kedengaran. Bu ya, halo ada. Ya. Ya. Kelihatannya itu Huna deh pelakunya. Ini huruf bersyarat. Aslinya adalah yuhibbu. Yuhibbu. Oh. Ya, karena dia kelima bersyarat. Ini bersyarat menyebabkan Dain berubah. ya. Jadi aslinya adalah Sukun. yuhibbu. Yuhibbu. Aslinya yuhibbu karena dia harus mematikan ba di belakangnya, maka ba-nya itu dipisah dulu. Oh, Yuhibbu. Aslinya yuhibbu. Oh, yuhibbu jadi huwa. Karena ba-nya harus disukunkan, maka Karena ba-nya habba. dipisah. Habba. Lalu hanya sukun pindah ke. Jadi kan aslinya itu yuhibbu. 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 Kasroh. Nah, kalau pola hafalan kan aslinya yuhibbu ya. Ya, yuhibbu. Balikan ke aslinya yuhibbu. Yuhibbu. Nah, yuhibbu ba-nya dimatikan jadi yuhbib. Doma sukun kasroh. Jadi kasade. Pelakunya siapa, Bu? Huwa. Huwa. Wah. Ya. Wah. Nah, akar katanya apa? Habba. Habba. Oke. Habba. Polanya apa? Fa'ala. Polanya af'ala ya. Kita bertanya. Ya. Ya, yuhibbu. Polanya? Af'ala. Iya, iya betul, betul. Iya. Ada yang bilang pola Iya, pala, betul, ada betul, pola Bu. pala gimana nih? Ada yang betul, betul. Af'ala. 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 Kata kunci ini doma, yu-nya doma. Ya. Bukan pola Ya. pala. Ini pola Af'ala. Af'ala. doma sukun kasra. Kan nampak nih, doma Iya. sukun kasra kan? Ini Ya, karena ya. irregular itu ya, Yuhibbu. karena Af'ala. Pola af'ala. Af'ala. Ingat ya, tadi saya Yuhibbu. bilang, Ya. untuk huruf kembar, pola afalanya tinggal tambah a depannya. Maka Ya. kata di sini adalah kata ahabba. Af'ala. Sama di sini tadi kan? Ahabba. Ah. Ya. Sama. Artinya apa tadi? Mencintai. Maka di Mencintai. sini pelakunya gua apa? Dia akan Dia. mencintai. Ya. Dia akan mencintai. Dia Ya. akan mencintai. Dan mencintai. Ah. Oke. Kum apa itu, Bu? Antum. Kalian. Kata ganti. Ya, kata ganti. Oke, apa saja? Lihat. Nah, Allah, apa keterangannya? Allah. Apa yang bisa aku tambahkan keterangannya? Allah. Allah itu sebagai subjek ya, Bu ya? Iya, kenapa subjek dia? Karena Doma. Domah itu. doma. Jadi pelaku huwa tadi di sini adalah Ya. Allah. Itu Allah. Jadi terjemahannya apa? Allah akan mencintai kalian. Nah, karena dia bersyarat, Bu, banyak sukun, maka Allah pasti mencintai kalian. Allah pasti mencintai kalian. Allah pasti mencintai kalian. Sama kata pasti. Allah pasti mencintai kalian. Nah, Jawab coba. syarat. Jawab syarat. Ya, jawab syarat. Banyak sukun. Jawab syarat. Oke, coba ulang dari Bu Yuni dari depan. Katakanlah. Katakanlah jika Gramatikal. Katakanlah engkau. katakanlah oleh engkau ya katakanlah oleh engkau jika kalian adalah itu ya Bia ya. Jika kalian adalah kalian mencintai Allah, maka ikutlah aku, ikutilah oleh kalian aku, Allah akan mencintai kalian. Pasti akan mencintai kalian. Ya. Oke. Berikutnya saya ke Ibu. Sebelumnya Bu ya. Jadi pertanyaan yang di atas itu huruf syarat itu Bu ya. Ya, betul, huruf syarat. Kemudian tanda jawab syarat itu fa. Fa. Ya. Fa sampai yuflah. Sampai ini. Sampai kata zunubakum. Ya, karena ada wawa itu ya. Ya, sampai zunubakum. Ya Bu ya, terima kasih Bu ya. Oke.
Saya ke Pak Kasman lagi. Silakan Pak Kasman. Wa yaghfir lakum. Yaghfir lakum. Ya. Ya, Wa huruf bermakna. ya. Artinya dan. Oke. Yaghfir lakum pakai SHD. Yaghfir dulu Pak, nggak pakai lakum. Yaghfir dulu. Yaghfir kakak SHD. Nah, oke. Aslinya apa ini Pak? Yaghfiru. Yaghfiru. Ya, sukun ra-nya itu memantaikan pasti. Ya. Jawaban dari kata inta di datar. Yaghfir, kata D, pelakunya siapa? Punya biru di Pelakunya? Wah. Oke, akar katanya apa? Gafara. Ghafara. Katanya ghafara. Polanya apa? Fa'ala. Fa'ala. Apa artinya? Mengampuni. Mengampuni. Jadi dia mengampuni. Nah, dia pasti akan mengampuni. Ya. Nah, pertama kata pasti kenapa? Arahnya sukun ya Pak ya? Ya. Itu yang nggak terbaca dalam terjemahan Bapak Ibu. Arahnya sukun itu. Ini banyak sukun, arahnya sukun pasti. Jadi dia pasti akan mengampuni. Mengampuni. Nah. Lah, apa Pak Kasman? Lah, Pak, huruf bermakna pagi atau untuk hukum kata kalian. Nah. Ya, kita tahu tambah pasti kenapa Bu Yurni? Karena ada ra-nya sukun ya. Jawaban syarat tadi. Itulah gramatikal, Bu, yang tidak terjangkau oleh terjemahan. Baca terjemahannya kita nggak bisa baca itu. Karena kita mendalamin dari teks aslinya, kita banyak memperoleh kata-kata yang menghujam ke kalbu kita. Itu bedanya ya. Jadi kita memanfaatkan gramatikal itu memahami Quran ya. Kalau kita baca terjemahan sama aja ya. Kita akan belajar gramatikal kan? Ya. Oke. Oke, Bu Yulmaris Pak. Sampai selesai. Zunubakum wallahu ghafurur rahim. Terus sebenarnya ini bagian apa tadi enggak apa-apa. Zunubakum kata benda majemuk yang terdiri dari zunuba dan kum. Nah, tadi ada zunuba dan kum, kata ganti. Oke. Zunuba. Apa ini? KB? KB Doma, KBPA. Coba lihat akar kata dulu. Coba dulu. Zunuba, Zanaba. Ya, buka dulu kamus. Kenapa KBPA ini? Oke. Nah, itu. Zanaba. Munawir, Bu. Nggak ada. Nama dia ini nggak ada. Di Munawir. Zanaba. Berarti KB. Zanaba. Munawir. Imam Yunus nggak ada? Imam Yunus nggak ada akar katanya, Bu ya. Nggak ada. Akar katanya nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita ke Muhammad Yunus. Muhammad Yunus. Kalau kata bendanya ada, persis. Kata bendanya ada. Persis zunuba. Ya. Oke. KBKK. Ambil yang di Munawir. Munawir. KBKK. 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 KBKK ya. Iya. Objek subjek dia. Ikutin urutannya. Urutannya kalau kata benda. Objek. Kenapa objek? Karena ba-nya fathah. Fathah. Objek. Oke. Tunggal nggak ada jamak. Jamak. Ada waw sukun. Jamak. Oke. Nah, tadi KBKK. Pastikan dia pola KBKK-nya di tunggalnya. Tunggalnya apa? Tunggalnya apa? Jambun.
Zambun. Zambun. Pola Ya. zambun berarti pola fa'lun. Oh, Zambun. di KBKK. Ya. Baru kita tulis dia KBKK. Karena udah tahu tunggalnya Oh. zambun. Jadi tunggalnya itu memastikan dia KBKK tadi ya. Iya. Oh, Oke. ya. Atau artinya dosa. Nah di jamak berarti dosa. Ya kan? Iya ya. Nah, Zanaba. jadi dosa ini sebagai objek dari yakfir tadi, karena kita tahu posisinya. Bukan sebagai subjek dari kata yakfir. Sebagai kata yakfir tadi siapa subjeknya? Allah. Jadi pekerjaan Allah sebagai subjek, depannya, belakangnya bisa. Itu yang sering saya contohkan, makan ali minum. Ali makan dan minum. Jadi Allah mencintai kalian dan Allah mengampuni kalian. Pelaku Allah untuk dua kata kerja, depan dan belakang. Itulah gaya bahasa Quran. Oke. Dosa-dosa kalian. Nah, itulah kata terima. Berikutnya, terus Bu Yulmarisma, wa huruf bermakna artinya dan. Oke. Allah sebagai subjek. Ya. Ghafurun. Ghafurun ini? kata Ada waw benda. sukun, KB, KBSL. KBSL sebagai Ya. subjek. Tunggal ya. Tunggal. Oke. Dengan Apa katanya? ada tanin ghafaro. Oke, ghafara. Ghafaro. Nah, pola kata kerjanya fa'ala. Nah, Fa'ala. pola kata bendanya kita tag read only aja karena ini sifat Allah. Ulun. Fa'ulun. Read only. Fa'ulun. Ya. Fa'ulun. Oke. Fa'ulun. Kalau pola fa'ulun berlatih untuk Allah. Lanjut, rahimun. Rahimun sama KBSL. Oke. BSL juga. BSL. Tunggal. KBSL. Artinya belum. Oh ya, Tadi ghafura ghafur tadi kan artinya? itu dosa. Mengampuni. Maha pengampun. Maha Pengampun, maha pengasih. Ya. Yang kedua KBSL sebagai subjek, tunggal. Pengampun. Akar katanya apa nih? Rahama. Rahima. Pola kata kerjanya apa? Fa'ala. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya apa? Fa'ilun. Fa'ilun memastikan dia adalah KBSL. Fa'ilun kalau pola KBSL ini. Maha penyayang. Ada ya sukun. Ya. Penyayang ya. Oke. Coba semuanya Bu Yulmaris terjemahkan. Ya. Secara gramatikal dulu ya. Iya. Katakanlah oleh engkau, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah oleh kalian aku. Allah pasti mencintai kalian dan Dia pasti mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mumtaz. Ya, nah inilah yang dimaksud dengan metode Al-Thani, menguraikan kata per kata, mulai dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6. Nah, sekarang kita langkah 7 lagi. Susun arti keseluruhan sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Kebetulan misalnya tadi saya sudah buat, katakanlah oleh engkau, katakanlah. Oleh engkaunya dibuang. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pasti mencintai kalian dan Dia mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan bahasa Indonesia secara konteks. Karena dari segi kata gramatikal, konteksnya tinggal di bahasanya dienakkan aja dengar. Sesuai bahasa Indonesia di mana yang double dibuang satu. Tapi diganti metode ini diganti dengan kata-kata pernikahan. Kalau mau katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Pasti Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Sekian ya Bapak Ibu semuanya dalam menerjemahkan gramatikal Al-Quran. Silakan Bapak Ibu, ini ada rekan-rekan. Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan.
Mau bertanya, Silakan. ya. Tadi kalau kata kerja tambah kata ganti itu harus dipisah. Ya. Ya. Tadi ini yuhbibkum, kok ini kan kata kerja, Bu. Yang mana? Yuhbibkum. Yuhbibkum kata kerja dengan kata ganti dipisah. Dipisah. Iya, tapi tadi jadi satu, bukan? Yang mana? Yuhbibkum. Ada penggalannya, Bu. Yuhbibkum kan dipisah. Oh, dipisah ya tadi jadi Penggalan. satu. Iya. Iya, Yang iya. junubakum yang nggak dipisah. Junubakum kata benda dengan kata ganti. Iya, iya. Junubakum kata benda kata ganti. Yuhbibkum kata kerja sama kata ganti. Oh, iya. Nah, Iya, iya. jadi dipisah. Ittabi'u sama ini kata kerja sama kata ganti dipisah. Kalau kata benda dengan kata ganti nggak dipisah. Iya. Iya. Ya. Iya, iya. Lupa tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, bisa Ya. diulang Bu ya. Tadi kan yuhbib itu dari yuhibbu. Yuhibbu. Ya, yuhibbu. Nah, dia jadi yuhbib itu tuh Bu ya. Karena bersyarat, jawaban bersyarat. Dari Oh, kata iya. in tadi. Sukun dia. Nah, Karena ada in di depan itu ya Bu ya. Karena Ya, ada in. ada yakbir kan juga sukun ini. Jadi Ya. disukunkan semuanya. Jadi yuhbib disukunkan, yakbir juga disukunkan. Ada Mas Yayan datang ini. Benar Mas Ya. Yayan? Jawab Oke. syarat ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Jadi pada saat huruf keempat dipisahkan, Bu, pisahkan dulu dia. Jadi harkatnya pindah yuhibbu, kembalikan ke normal, yuhbibu. Kembalikan ke normal ya. Ambil pola doma sukun kasrah lagi. Dia pola Iya. pala kan yuhbibu aslinya. Kena huruf keempat jadi yuhibbu. Nah, pada saat dia dimatikan banyak dikembalikan ke normal lagi. Yuhbib. Ibu. Ya. Oke? Yang Zunu itu Ustaz, maksudnya Ustaz. Junub Bakum. Kenapa? Itu kan kata benda kata kerja Ustaz ya, bukan? Kata benda kata kerja ya. Ya. Dia lari Menjemuk. tapi kalau diuraikan lagi ke pelaku aktifnya atau pelaku pasifnya. Apa, Pak? Kalau dia Objek. udah kata benda kata kerja dimasukkan diuraikan Kalau lagi. KBKK nggak perlu lagi. Subjek objek aja. Ya. Kalau KBKK kan dia KBKK kah dia, KBPA kah dia, KBPP kah dia, kata benda murni kah dia. Sudah ada KBKK berarti bukan KBPA lagi dia. Tinggal subjek kah, objek kah dia. Menentukan dia KBKK atau KBPA-nya Ustaz. Pola. Di pola. Pola, ya. Di pola. Nah, nanti kita uraikan lagi dah. Kapan dia KBKK, apa ciri-ciri KBKK, apa ciri-ciri KBPA, apa ciri-ciri KBPP. Nah, apa ciri subjek, apa ciri objek. Nah, itu kita uraikan lagi nanti kalau memang perlu diuraikan. Iya, Bu, Ya, ya. Mau, uraikan. mau. Hah? Mau nanti Bu ya. Oke. Diulang. Oke, kita tutup dulu dulu ya. Oke, kita tutup ya Masih rekamnya dulu. ngambang. Bapak Ibu, nah ini saya rekam ini, Bapak Ibu silakan nonton ya, biar pada saat latihan nanti komplek. Baik latihan Al-Baqarah, apa latihan surah Yunus, mas saya, atau latihan apapun, pakai metode konsep ini ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba stop dulu rekaman ini, nanti saya posting di grup Bapak Ibu semua.